Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat subuh bagi Anda yang sudah bangun subuh dan langsung nonton video ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sudah memiliki banyak prestasi di bidang bisnis. Dan beliau bukan hanya sebagai bisnismen, tapi juga masih aktif sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini masih tergabung sebagai salah seorang polwan di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Mari, siapa dia? Kita ikuti videonya. Selamat pagi Ibu AKP Rini Indah Suryanti SESHMH. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan, saya panggil Mbak aja ya. Iya, Bapak, Mbak siap. Rini. Siap, biar kelihatan muda gitu. Oh iya, memang masih muda. Saya sudah lama sebenarnya mendengar sepak terjang Mbak Rini ini. Setahun yang lewat sebenarnya sudah mendengar bagaimana prestasi-prestasi bisnis yang sudah Mbak Rini hasilkan. Namun sampai hari ini baru ketemu. Oh, siap Pak. Jadi menarik sekali saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Rini dan apa saja yang sudah diperoleh Mbak Rini selama ini. Dan saya kira ada baiknya kita dari awal ya Mbak. Oke, siap. Kita lihat dari awal dulu. Kira-kira gimana latar belakangnya kok Mbak Rini bisa terjebak di dalam bisnis sehebat ini gitu? Sebetulnya nggak sengaja Pak sebetulnya, karena kepepet. Sengaja. Faktor kepepet sebetulnya. Ahli ilmu kepepet ya. Iya, ini kepepet tapi membawa berkah. Oke. Bisa diceritakan dari awal bagaimana sehingga Mbak Rini ketika itu kok bisa tertarik dengan bisnis ini dan langsung percaya. Sehingga pada saat itu Ibu sangat semangat sekali untuk menjalankan bisnis ini. Baik, sebetulnya ini luar biasa ya. Saya dinas di kepolisian sudah kurang lebih 24 tahun. Jadi saya ini punya cita-cita Pak. Saya pengen bisa membangunkan rumah ibu saya. Jadi ketika itu saya mencoba beberapa bisnis karena dari gaji saya alhamdulillah luar biasa sih. Saya bisa hidup dengan layak, apa yang saya inginkan bisa saya beli. Tapi khusus untuk membangunkan rumah ibu saya, ternyata saya nggak bisa nabung buat itu. Jadi bisnis-bisnis yang saya jalankan ya jatuh bangun, terakhir bahkan saya bangkrut gitu ya. Sampai rumah saya disita, ruko saya disita, saya harus kontrak rumah. Kemudian saya ketemu orang yang luar biasa, namanya Bapak Adan Haristiawan. Jadi beliau itu seorang pengusaha. Beliau bisnisnya macam-macam, ada restoran, kemudian ada properti gitu ya. Saya banyak belajar dengan beliau. Kemudian saya nanya, apa ada bisnis apa? Saya sudah bingung gitu karena kondisi saya bangkrut waktu itu. Beliau bilang, "Bu, ini ada bisnis bagus, kalau dijalankan bisa dapat mobil." Jadi beliau ini Pak Adan Haristiawan. Pak Adan aslinya orang Yogyakarta. Oh, dari Jogja. Dari Jogja ketemu di Bandara Jakarta. Bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Iya, jadi beliau jelaskan tentang bisnis ini, saya sangat tertarik. Kemudian saya nanya, "Pak, kantornya di mana?" Ya, beliau bilang kantornya di Bandung, seminarnya besok hari Minggu kata beliau. Akhirnya yang rencananya tadi balik ke Banjarmasin saya batalin, saya langsung ke Bandung ngecek kantornya. Waduh. Ya, jadi di situ saya melihat kantornya, ketemu orang-orang yang sudah menggunakan produknya, kemudian saya melihat langsung orang-orang yang pada dapat mobilnya ya. Ketika itu yang dapat mobil ada seorang tukang bakso, Pak Suroto Zafir, kemudian ada Bunda Lilis, beliau seorang ibu rumah tangga yang hanya dalam waktu 2 bulan sudah dapat 2 mobil cash. Kemudian ada Pak Bari Purnomo, seorang tukang ojek, kemudian ada juga seorang ustadz ya. Beliau itu juga dapat mobil dari Jogja. Saya sempat ngobrol-ngobrol beliau, makanya saya tertarik jalankan bisnis ini. Lalu saya bawa ke
Banjarmasin, Banjarbaru rumah saya Banjarbaru. gitu. Nah, di situ awal mulanya saya jalankan bisnis ini. Saya kenal berarti dari bulan Maret 2018. 2018. Iya, 2 Jadi tahun yang kalau lalu. Ya, saya kira kalau menjalankan sebuah bisnis, untuk bisnis-bisnis yang lain mungkin perhitungannya sangat berbeda dengan PT Base ini. Iya. PT Base sendiri, kalau boleh Iya. diperkenalkan sebenarnya apa sih? Ya, PT BES itu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Produk unggulan kita namanya Eko Racing. Eko Racing Racing, itu aditif bahan bakar, dia bisa menghemat bahan bakar sampai dengan 50% dan luar biasanya bisa mengulangi polusi udara. Jadi dia menghilangkan karbon monoksida hingga 100%. Jadi Ya. ini produk Ya, ini ramah temuan lingkungan ya, gitu. ini temuan anak bangsa, produk ramah lingkungan ikut menjaga polusi udara. Nah, kemudian ini temuan sarjana ITB sudah 10 tahun lebih penelitiannya. Jadi, ketika ini dilaunchingkan, negara lain sampai berbondong-bondong belanja produk ini. Waduh. Iya, bahkan ada sampai kontaineran. Jadi, saya ketika itu belanja paket, jadi ada paket-paket belanja per paket itu 1,5 juta, Pak. 1,5 Gitu. juta itu paket Iya, yang belanja paling paket. kecil Kita dapat ya. produk, ya, kita dapat produk. Ada produknya. Ya, 1,5 juta dapat produk 8 box, ya, nilainya 2 juta. Jadi benar-benar ini bisnis yang luar biasa. Dan luar biasanya kemarin perusahaan kita ini dapat 3 piala. 3 Ya, piala. penghargaan sebagai perusahaan yang tercepat, perekrutannya, pertumbuhannya cepat dan produknya terbaik dan terlaris. Wah, Nah, luar ini. biasa memang ini PT Base ya. Tadi Mbak Rini katakan sebelum bergabung dengan PT Base ini ada semacam obsesi untuk membangunkan rumah ibu gitu. Iya, betul Jadi Pak. mungkin ini yang menjadi spirit Iya. Mbak Rini untuk menjalankan bisnis ini sehingga dalam waktu yang relatif cepat sudah berhasil. Iya. Nah sekarang spirit itu yang membuat Mbak Rini sangat gencar untuk menjalankan bisnis ini dan kemudian akhirnya bagaimana? Apakah bisnis itu kemudian bisa merealisasikan obsesi Mbak Rini dan apa lebihnya? Iya. Jadi di bisnis ini alhamdulillah ya hanya dalam waktu 3 minggu pertama 3 saya minggu. sudah tembus mobil cash ya senilai 150 juta. Kemudian di bulan berikutnya dari April 2018 saya sudah dapat 4 unit mobil cash lagi. 3 mobil Yo, 1 Pajero. Ya, totalnya kurang lebih 1 miliar. Itu dalam waktu 2,5 tahun Pak dapat 5 unit mobil. Ya. 2,5 tahun dapat 5 unit mobil. Ya, kemudian di bulan berikutnya saya juga dapat 1 mobil lagi dan hampir setiap bulan saya dapat mobil cash. Kemana aja mobilnya? Jadi yang pertama itu wajib diambil unit Pak, gitu. Karena supaya orang tahu memang katanya dapat mobil ya memang mobilnya harus ada buktinya, gitu ya. gitu. Yang berikutnya Diambil. bisa diambil uang. Oh, Jadi iya. kalau ngomongin mobil, total mobilnya saya dapatkan sudah 21 unit, yang saya ambil cuma 4. Oh, gitu. Jadi yang lainnya Jadi ya yang saya lainnya ambil diuangkan semua. uang boleh. Oh. Yaitu dari hasil bisnis ini saya pakai untuk membangunkan rumah ibu saya di Kota Semarang, salah satunya gitu ya. Salah satunya. Kalau sekarang ini mungkin hitungannya kecil sudah. Kalau cuma membangunkan 1 rumah ibu aja ya. Karena sudah ya hitungannya kalau dirupiahkan sekarang ini kira-kira sudah berapa? Kalau Saya dengar tadi untuk rumah aja sudah 4 ya. 4 itu unit ya rumah bernilai 4. 1 miliar. Iya, itu saya ambil uang semua. Rumah aja sudah 4 miliar itu. Iya, Belum itu. lagi mobil dan mobil ada mobil kelas 1-nya ya. Ada mobil kelas 2-nya ya. Iya, jadi kalau di total selain mobil kita ada passive income per mingguan itu kurang lebih antara 15 sampai 20 juta itu seminggunya. Nah, itu di luar bonus mobil. Ya kalau diuangkan ya kurang lebih ini diomongin nggak ya? Jadi kurang lebih sekitar Apalah biar penontonnya tertarik. 2 tahun, 2 tahun 4 bulan saya jalankan bisnis ini. Kalau jadikan uang, bonus mobil dan passive income kurang lebih 12 miliar. Iya. Luar biasa memang. Kalau boleh ini, mungkin di antara penonton ada yang ingin tahu bagaimana sih kira-kira kalau ingin bergabung dengan PT Base sehingga kalau ingin mengikuti jejak Mbak Rini misalnya, seperti apa Caranya? prosedur yang harus dijalankan.
dari nol nih. Ya. Dari nol sampai menjalankan secara teknis. Oke. Bisa dijelaskan nggak kira-kira itu? Jadi caranya sederhana. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi formulir, kemudian biaya pendaftaran 100.000, kemudian belanja produk per paket 1,5 juta. Paket-paketnya ada beberapa paket, ya, ada paket yang basic 1,5 juta. Kemudian yang reguler itu berarti 3 paket, berarti 1,5 juta kali 3 4,5 juta. Yang bisnis itu 7 paket, berarti 7 kali 1,5 juta, itu 10,5 juta. Kemudian ada yang eksekutif 22,5 juta. Kemudian ada yang priority 46,5 juta. Beda paketnya, semakin besar paket yang Bapak Ibu belanjakan, semakin besar potensi rezekinya. Gitu. Jadi saya bisa dapat bonus mobil banyak ya, karena ngambilnya ya penghasilan lebih cepat. Ya, saya ngambil paket yang besar, yang paket priority. Ya. Capeknya sama, hasilnya beda. Tapi Bapak Ibu, saya pengen sih priority, tapi baru ada yang basic misalnya. Ya, tinggal belanja yang basic dulu, nanti bisa upgrade. Atau saya punyanya yang paket bisnis, bisa ngambil paket yang bisnis dulu 10,5 juta, nanti bisa upgrade juga. Nah, jadi dengan belanja produk kita punya hak usaha gratis. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal misalnya ada teman yang belanja paket melalui Bapak Ibu dapat poin. Per 1,5 juta dapat poin 1 gitu. Ada yang belanja reguler ke Bapak Ibu berarti dapat poin 3. Ada yang belanja paket eksekutif berarti dapat 15 poin. Jadi kita hanya kumpulkan poin sebetulnya. Poin 100 pasang nanti dapat motor 20 juta. Kemudian poin 350 pasang dapat mobil yang 150 juta, kemudian poin 1.500 pasang dapat mobil yang 500 juta, 3.000 pasang dapat rumah 1 miliar. Gitu, Pak. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian ketika kita pengen cepat jalankan bisnis ini, caranya kalau saya malah jarang ya presentasi one by one gitu, jarang. Biasanya saya adakan seminar, saya kumpulin seminar-seminar. Jadi nanti orang yang gabung poinnya kan masuk ke kita gitu. Ya, juga di tim-tim kita, ya seperti itu yang saya lakukan, dan biasanya cepat ya. Kalau saya dulu ngadain seminar di Sulawesi, awalnya ya cuma 10 orang, 15 orang, lama-lama gedungnya nggak muat, lama-lama hampir 500-700 orang yang bergabung. Dari ini kan di Banjarbaru. Iya. Kenapa kok bisa merambah ke Makassar? Iya, jadi memang kan suami tinggalnya di Sulawesi dulu awalnya seperti itu. Jadi kita kesana awalnya. Saya jarang sih bolak-balik ke Sulawesi, tapi awalnya aja dan tim sudah jalan. Jadi kita tinggal udah jalan timnya gitu. Jadi seminar di Sulawesi udah jalan, di Jawa Timur jalan, seminar di Kalimantan Timur jalan. Yang saya baru mulai justru di Kalimantan. Ya, karena awalnya saya malah bukan di Kalimantan. Oh gitu. Iya. Oh jadi memang di Sulawesi. Iya, jadi kalau dilihat dari mitra saya yang sudah tembus mobil cash, ini kan yang tembus mobil cash sudah hampir 300 ya, 300 orang yang di tim saya. Itu yang 150-an dari Sulawesi, Kalimantan Timur itu sekitar 50, Jawa Timur 50, ya di sini baru sekitar 15-an yang tembus mobil cashnya di tim saya. Makanya saya di tengah pandemi ini fokus bantuin tim yang di Kalimantan gitu. Iya. Ya insya Allah akan banyak, karena ternyata banyak yang belum tahu tentang bisnis ini. Mungkin khusus untuk di Kalimantan Selatan, sepertinya memang kurang sosialisasi. Iya, karena memang dulu saya nggak fokus di sini. Iya, mungkin karena tidak ada motornya yang bergerak di Kalimantan Selatan ini, sehingga agak kurang. Ya mudah-mudahan lah nanti. Ya insya Allah karena ini pertumbuhannya bagus ya. Ini bisa lebih meluas lagi dan dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya. Selanjutnya mungkin perlu kita ketahui juga, kira-kira kalau saya bergabung misalnya dan bisa menjalankan karena ini kan kerja sambilan ya. Iya betul. Kita kerja di kantor, kemudian kita ikut bergabung. Kemungkinan bisa bergerak itu seperti apa? Jadi cara jalankan bisnis ini sederhana sebetulnya. Kuncinya apa? Ketika kita mau sukses di bisnis ini, kita harus berani meninggalkan pangkat-pangkatnya, jabatan-jabatannya, jubah-jubahnya. Kalau mau sukses tinggal ikutin cara yang sukses. Karena di tim saya yang sukses banyak juga anak SMA juga ada, tukang sayur, tukang beca, ya kalau PNS juga banyak gitu ya. Jadi kita bisa belajar dengan beliau-beliaunya sudah
dapat bonus mobilnya atau rumahnya. Karena sukses itu meninggalkan jejak. Jadi kita tinggal ikutin caranya saja. Jadi kalau misalnya anak SMA sudah dapat mobil, berarti dia sudah tahu caranya. Nah, cara jalankan bisnis ini sederhana. Bapak Ibu yang TNI silahkan kerja sebagai TNI, yang polisi silahkan polisi, yang PNS silahkan bekerja sebagai PNS. Nah, cara jalankan cuman seminggu sekali, kita kan adakan seminar gitu ya. Kalau di Banjarbaru rutin tiap hari Rabu kita di Cafe Botani. Biasanya kita di Hotel Novotel, tapi pandemi kemarin kita cuman presentasi online. Presentasi online itu seminggu sekali. Jadi yang sudah bergabung tinggal menghadirkan di presentasi online. Gitu. Jadi saya yang menjelaskan, Bapak Ibu nanti yang gajian. Tinggal masukkan teman-temannya ke dalam grup. Itu yang kita lakukan. Sama kalau presentasi offline ya tinggal menghadirkan calon-calon mitranya gitu. Karena di Play hari ini masih baru ya. Tinggal kita sama-sama di sini kerja tim, insya Allah Bapak Ibu akan dapat mobil cashnya. Kenapa? Karena bisnis ini bisnis benar-benar tanpa resiko. Keluar uang 1,5 juta, dapatnya 2 juta. Ibarat kata mau perusahaan tutup juga nggak ngaruhan gitu ya. Kemudian yang jalankan bisnis ini ya pasti dapat mobilnya. Kenapa pasti? Karena nggak ada batas waktu. Ya, ibarat orang balapan lari, nggak kuat lari ya jalan aja, nggak kuat jalan merangkak, nggak kuat merangkak merayap gitu ya. Iya. Tadi ada ungkapan apa? No riba itu. Go berkah no riba. Go berkah no riba yang menjadi semacam semboyan ya. Iya, betul. Untuk PT BES ini. Gimana ini latar belakangnya atau ceritanya kok bisa dikatakan seperti itu? Iya. Jadi bisnis go berkah no riba. Go berkah no riba. Iya, jadi perusahaan ini intinya gini, pengen sebanyak mungkin membebaskan umat dari hutang riba. Kan kita sendiri tahu ya bahayanya riba. Dosa yang terkecil daripada riba itu ibarat seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya, auzubillah min dzalik. Kemudian kita tahu bahwa 70% ini ada fakta yang mengerikan. 70% orang Indonesia yang punya mobil, 70%-nya itu leasing alias kredit. Jadi yang cash itu nggak nyampe 30%. Nah itu. Kasarnya kan ngutang. Iya, ngutang. 70% itu. Iya. Hanya kredit berarti riba kan gitu ya. Betul. Nah, perusahaan pengen masyarakat itu dapat mobil dengan cara cash. Tanpa kredit. Makanya di bisnis ini caranya gimana? Tinggal bantu perusahaan jualkan produknya. Jadi kita membantu perusahaan menjualkan produknya kan gitu ya. Nah ini dari bonus-bonus itulah perusahaan kasih bonus ke kita gitu. Dari bonus penjualan. Ya jadi komposisi 100 pasang berarti kita sudah membantu penjualan perusahaan 200 paket kali 1,5 juta 300 juta kan gitu ya. 300 juta yang dikasih ke kita 20 juta. Nanti kalau misalnya kita dapat mobil 2, rumah 1 M1 berarti kita dapat total 1,8 M, berarti kita sudah membantu perusahaan menjual berapa produknya. Berarti satu paket kali kan 3.000 pasang ya, berarti 6.000 kali 1,5 juta berarti 9 miliar yang kita bantu perusahaan kasih kita 1,8 miliar. Intinya seperti itu. Gitu. Oke. Senang sekali bertemu hari ini dan kira-kira sudah cukup Mbak Rini. Iya, nanti bisa menghubungin Bapak kan kalau misalnya ada yang mau bergabung. Hanya sebagai perkenalan dulu. Iya, betul. Dan kalau ada nanti teman-teman yang mau ikut bergabung dengan Mbak Rini, nanti ya kita bisa kontak lagi. Siap. Dan kalau ada yang mau seminar juga boleh ngundang Mbak Rini. Iya, nanti siap. Seminar di mana saja gitu dan kapan saja gitu. Siap. Oke. Penonton sekalian, demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama Mbak Rini yang seperti beliau sudah ceritakan tadi, beliau termasuk ya seorang pebisnis perempuan Indonesia yang saat ini bergabung di PT BES atau Bandung Ekosinergi Teknologi. Nah, kira-kira pertemuan kita sampai di sini dulu dan sampai jumpa kembali pada kesempatan-kesempatan mendatang. Dan untuk membantu perkembangan channel ini, kami minta kepada seluruh penonton untuk memberikan like, subscribe, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan. Kemudian bagikan
share sebanyak-banyaknya di media sosial yang lain. Demikian para penonton sekalian, salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.